Setiap orang pasti pernah terluka. Ada yang dikhianati teman, disakiti pasangan, atau diremehkan oleh orang yang dulu dianggap dekat. Tapi tidak semua rasa sakit harus dijadikan bahan cerita. Di zaman sekarang banyak orang tergoda untuk menumpahkan amarahnya di media sosial. Seolah ingin dunia tahu bahwa mereka sedang disakiti. Mereka merasa lebih lega setelah menulis status panjang, melempar sindiran, atau menceritakan betapa buruknya seseorang memperlakukan mereka. Namun kenyataannya kelegaan itu hanya sesaat. Setelah itu yang tersisa hanyalah penyesalan karena emosi yang pernah dilontarkan tidak bisa ditarik kembali. Kata-kata yang lahir dari kemarahan seringkali menjadi senjata yang melukai diri sendiri lebih dalam daripada luka awalnya. Menjaga privasi tentang konflik pribadi bukan berarti menelan semuanya sendirian. Kamu tetap bisa berbicara, tapi pilihlah tempat dan orang yang tepat. Ada perbedaan besar antara bercerita untuk mencari solusi dan bercerita untuk mencari pembenaran. Orang yang bijak tahu kapan ia sedang butuh nasihat dan kapan ia hanya ingin didengar karena ego terluka. Ketika kamu marah, dunia luar bukanlah tempat yang aman. Dunia tidak punya kasih seperti yang kamu harapkan. Ia hanya punya rasa ingin tahu. Dan begitu kamu memberi mereka cerita, mereka akan menjadikannya bahan perbincangan. Bukan karena peduli, tapi karena konflik selalu menarik perhatian. Jadi, kendalikan dirimu sebelum amarahmu berubah menjadi tontonan publik yang mempermalukan dirimu sendiri. Konflik pribadi juga mengajarkan tentang kesabaran dan kendali diri. Tidak ada orang yang benar-benar menang dengan membuka aib orang lain, meskipun mereka memang bersalah. Kadang, kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan untuk diam saat kamu tahu bisa membalas. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah cara paling elegan untuk menjaga harga diri. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang yang ingin saling menjatuhkan. Maka jadilah orang yang tetap menjaga martabat bahkan ketika disakiti. Karena pada akhirnya, orang tidak akan mengingat siapa yang memulai pertikaian, tapi siapa yang tetap tenang di tengah badai. Selain itu, ketika kamu terlalu sering membicarakan konflik pribadimu, kamu sebenarnya sedang memperkuat luka itu sendiri. Setiap kali kamu mengulang ceritanya, kamu menghidupkan kembali rasa sakitnya. Kamu membuat dirimu terus terjebak di masa lalu tanpa sadar. Padahal untuk sembuh kamu butuh jarak, dan jarak itu hanya bisa kamu ciptakan dengan diam. Biarkan waktu yang bekerja, bukan kata-kata. Semakin kamu bisa menahan diri untuk tidak menceritakan semua hal buruk yang orang lain lakukan padamu, semakin cepat kamu pulih. Karena dengan begitu kamu sedang mengambil kembali kendali atas emosimu. Dan yang paling penting, menjaga privasi tentang konflik dan emosi negatif adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Tidak semua orang pantas tahu versi dirimu yang sedang rapuh. Tidak semua mata layak melihat bagian hatimu yang terluka. Kadang, menjaga diam justru lebih kuat daripada berteriak. Kamu tidak perlu menjelaskan pada dunia siapa yang benar atau salah. Biarkan sikapmu yang berbicara, karena waktu punya cara sendiri untuk menyingkap kebenaran, tanpa kamu harus membuka mulut.